Assalamualaikum Bu Leni. Ya, Salam. waalaikumsalam Bu Esti. Apa kabar Ibu Leni? Alhamdulillah Ibu sehat, walaupun agak sedikit galau ini Bu. Galau kenapa? Oh iya, kayaknya sudah lama ya Bu ya kita nggak duduk ngobrol-ngobrol. Kemana aja Bu Leni selama ini? Ya Bu, sekarang saya sedang ikut pendidikan guru penggerak Ibu kebetulan. Alhamdulillah sedang berjalan sekarang. Walaupun meski sambil tugas tetap kita jalankan Ibu. Banyak tugas Bu ya? Lumayan Bu, tapi bisa menambah ilmu kita lah Bu untuk ke pendidikan kayak gitu Bu. Sangat membantu sekali pendidikan guru penggeraknya. Oke, alhamdulillah kalau begitu Bu Leni. Oh iya, kira-kira ini sudah lama nih kita nggak sharing-sharing, kita masalah kita tentang pembelajaran kita, tentang bagi-bagi bagaimana dengan siswa kita. Oh iya, kira-kira ya Bu Leni, kok hari ini sangat murung sekali, apakah Bu Leni ada masalah? Ya Ibu, tadi mungkin beberapa akhir minggu ini saya sedikit agak kewalahan menghadapi anak-anak kelas saya terutama Bu, karena saya kan sebagai wali kelas di kelas 9 untuk sekarang ini Bu. Oh, jadi Bu sekarang jadi wali kelas 9 Bu ya? Iya benar Ibu. Nah, kira-kira Tingkat masalah apa ya, Bu? ya. SMP Bu ya? Kan Oh iya, SMP kelas 9 ya, SMP. kan kelas 9 tingkat SMP itu sedang puber-pubernya Bu ya, yang kalau kata orang di tempat kita Ya. itu sedang pintar pelinjangan kayak gitu Bu. Jadi yang kadang-kadang mereka berantem sama pacarnya, akhirnya kebawa-bawa di sekolah. Terus kadang kalau malam minggu mereka sibuk nongkrong sampai lupa waktu, akhirnya besoknya kebablasan tidak sekolah. Di sekolah pun Ya. mereka terlihat mengantuk, seperti itu Bu. Jadi kita sebagai guru ini sudah mengingatkan berulang-ulang, tapi ya tetap saja berulang terus lagi Bu. Oh, banyak sekali permasalahannya Bu ya, tapi saya yakin pasti Ibu bisa tuh. Kira-kira nih, tadi kan Ibu bilang Ibu jadi wali kelas 9 Bu ya. Kelas 9 tuh pastinya banyak sekali tantangannya, anak yang masih puber, kemudian anak yang kata Ibu tadi banyak nggak fokus dalam pembelajaran, ya kan? Yang pastinya apalagi kelas 9 ini mereka penentuan ya Bu ya, penentuan nanti mereka mau kelulusan ya Bu ya. Benar Iya nggak? benar Ibu, benar Ibu. Nah, dari yang permasalahan Ibu tadi banyak sekali, ada yang kata Ibu yang anak-anak yang terlihat Ibu yang sering nongkrong, kemudian tadi ada yang tidak fokus, ada yang berantem karena masalah pacar. Nah, kira-kira Bu, apa? Kenapa sih kok bisa seperti itu? Pernah nggak Ibu komunikasi dengan siswa tersebut? Diajak ngomong langsung atau dengan teman sejawatnya dulu kayak itu? Yang pertama sih yang saya lakukan itu pertama ya menegur anaknya untuk terlebih dahulu. Jadi misalnya ketika di kelas kan kita pegang pundak. Terkadang saya memegang pundak. Kenapa kamu terlihat ngantuk? Supaya dia bangun kan di kelas. Saya suruh dia cuci muka dulu di luar. Setelah itu ketika di luar belum saya tanya ke dia secara langsung, tapi saya tanya dulu ke rekan yang lain, apakah dia sama di kelas yang lain, di mata pelajaran lain, apakah motivasi belajarnya juga menurun atau hanya di kelas saya, karena kebetulan saya bahasa Inggris kan, mungkin karena bukan mother language jadi mungkin agak susah, tapi ternyata dengan guru lain pun dia tetap sama. Jadi baru saya memanggil anaknya untuk ngobrol, mencari permasalahan. Dan kebetulan karena saya banyak berteman di WA sama anak-anak Bu ya, di WA dan di Facebook, di media sosial. Jadi saya melihat, memantau anak-anak itu kegiatannya apa ketika di luar sekolah. Ternyata kegiatan mereka di luar sekolah itu sangat berpengaruh sekali ketika mereka di sekolah Bu. Oh, jadi sudah Ibu tuh sudah salah satunya sudah melakukan pendekatan dengan anak tadi ya Bu ya. Dari dia menegur anak-anak, kemudian juga Ibu sudah melakukan apa ya namanya kerja kolaborasi dengan apa guru mapel lainnya. Kemudian kalau dengan guru BK tadi sudah Bu. Iya, Dengan saya juga guru bimbingan setelah counseling. sudah, kalau misalnya sudah ke anak dan ke rekan sejawat, kan kita punya rekan sejawat yang seide gitu Bu ya untuk cerita Iya. sedikit. Saya juga koordinasikan dengan apa
kesiswaan karena kebetulan di SMA kami belum ada guru BK. Jadi paling kami antar Oh, kesiswaan ya. Jadi wali kelas itu sudah menjadi guru BK sekaligus Ibu. Jadi paling jika ada yang urgent sekali baru kami bicarakan ke kesiswaannya seperti itu, Bu. wow, luar biasa sekali Bu. Ini ternyata selain dari walah juga bisa menjadi guru BK anak-anak yang Ya, pastinya mau banyak tidak mau, tantangannya Bu ya. Mau tidak mau berarti harus mau itu. mau itu, Bu. Ya, tadi kan Ibu sudah ngomong tuh kan dari yang menegur kemudian yang lain-lain. Itu kalau yang dari yang kegiatan yang sudah Ibu lakukan itu yang dari yang anak-anak yang bermasalah itu ada perubahan nggak Bu? Dari yang itu yang sudah dilakukan? Eee, dari beberapa siswa yang mungkin motivasinya sedikit menurun, motivasi internalnya menurun untuk belajar, ada beberapa siswa yang sudah mulai berubah, sudah mulai mengerti, mendengar apa yang kita masuk, kasih saran. Tapi ada satu anak yang memang agak sedikit bebal dan ketika panggilan orang tuanya kita layangkan, surat panggilan itu kita layangkan ke orang tuanya juga alasannya sih kami tidak mau ke sekolah Bu, karena kami nggak mau dimarah sama guru. Padahal kan bukan itu kita tidak mau marah sama orang tuanya, cuman pengen sharing bareng, pengen ngobrol anaknya seperti apa. Karena mereka juga mengakui mereka sedikit kewalahan dengan anaknya di rumah. Jadi untuk anak yang ini kadang berpengaruh sekali ke lingkungan teman-teman yang lain, Bu. Jadi ketika dia malas, dia tidak masuk sekolah, dia sekolah dengan seragam sekolah tapi tidak sampai ke sekolah. Ketika kami pulang, dia ikut pulang, itu mempengaruhi teman-teman yang lain. Jadi teman yang lain pun pasti berpikir, malah ada yang keceplosan. Mem enak loh si Anu nggak dipanggil, Mem enak loh si Anu ini. Jadi mereka membandingkan tingkah laku si anak ini dengan mereka yang rajin seperti itu, Bu. Oh, jadi itu juga jadi salah satu tantangan Ibu ya, kalau ada siswa seperti itu. Iya, jadi Iya. kita Nah, habis saja waktu untuk nasehatin dia kan. yang pasti tetap semangat Bu ya, walaupun seperti itu yang namanya kita tantangan kita guru pasti kita mengalami yang adanya masalah-masalah dalam murid kita Bu ya. Nah, tadi kan Ibu sudah tahu rencana Ibu seperti ini. Nah, kira-kira kalau tadi kan sudah dilakukan, ada nggak Ibu ada rencana-rencana lain dalam menghadapi permasalahan siswa tersebut? Kira-kira. Mungkin saya mau cari dulu apa sih motivasi belajar buat anak itu. Jadi saya mau cari tahu dulu, mungkin dari hati ke hati ya, motivasi belajar dia Ya. apa, apakah dari eksternal atau dari internal dan pengen, eee, bagaimana anak itu termotivasi untuk sekolah dari dirinya sendiri, dia harus berpikir, "Masa depan saya seperti apa jika saya sekolah nanti?" Nah, itu yang harus saya cari caranya, supaya motivasinya itu berasal dari dirinya sendiri. Jadi bukan dari dia rasa takut, atau karena tidak enak sama saya, atau karena rasa ancaman, itu yang harus saya pikirkan lagi, Bu. Berarti yang pertama tuh dari motivasi belajar anak Bu ya. Jadi kita harus mengetahui dulu. Mungkin nanti Bu bisa membuat semacam draft kali Bu ya. Bisa mempermudah atau bagaimana itu. Selain motivasi belajar, kira-kira ada lagi nggak Bu yang rencana Ibu ke depannya yang bisa nantinya bisa menolong Ibu dalam mengetahui permasalahan siswa dan bagaimana langkah-langkahnya? Mungkin saya akan memperbaiki cara kita metode dalam mengajar mungkin Bu, yang tadinya mungkin mengantuk, mungkin lebih banyak saya ice breaking. Jadi paling tidak ketika di dalam kelas saja meskipun dia mengantuk kan karena ada ice breaking jadi dia termotivasi lagi, oh pengen masuk hari ini pelajaran Mem Leni, ada ice breakingnya atau ada rewardnya atau ada apresiasi dari Mem Leni. Jadi paling tidak saya mau membuat itu dulu, mengubah metode belajar saya yang tadinya monoton atau teacher center ke student center. Jadi saya mau pakai ice breaking agak lebih banyak, pengen cari kuis-kuis. Jadi setidaknya dia termotivasi dulu untuk masuk ke kelas saya yang terutama. Nanti supaya di kelas-kelas lainnya juga akan saya kasih tahu ke rekan-rekan yang lain seperti itu. Dan untuk ke orang tua mungkin apa bagusnya saya buat buku penghubung kali Bu ya untuk orang tuanya atau seperti surat cinta lah kayak gitu untuk orang tuanya. Iya.
Oke, rencana yang sangat luar biasa sekali, Bu. Kalau dalam bayangan Ibu tadi kan Ibu banyak sekali rencana. Ada kalau yang saya dengar tadi ada yang namanya motivasi belajar, kemudian ada yang metode pembelajaran Ibu itu sendiri, kemudian nanti adanya kerjasama dengan wali murid kan Bu ya. Nah, kira-kira itu nanti dalam pandangan sekarang nih Bu ya, nanti akan terlaksana nggak tuh Bu? Insya Allah terlaksana Bu. Jadi kita berangsur ya memulai yang pastinya membuat dulu motivasi anak itu dari dirinya sendiri dulu. Dia sekolah itu untuk apa tujuannya? Apakah untuk menyenangkan hati orang tua? Ataukah karena sepertinya kalau anak-anak kayak gini lagi masa puber-pubernya kan baru masuk 17 tahun Bu ya, 16 ke 17. Kayaknya butuh perhatian khusus memang agak sedikit ekstrim ekstra kita. Tapi ya mau tidak mau Bu walaupun Iya. capek jadi kita harus tetap mencari apa sih yang harus kita lakukan supaya mereka tuh termotivasi kayak gitu Ibu. Oke, sangat luar biasa sekali Bu Leni. Saya yakin Bu Leni pasti bisa dalam melakukan semua ini dan nanti jangan lupa saling sharingnya Bu ya, biar nanti Bu ada solusinya. Pas saat Ibu bingung atau nanti mentok dalam berpikir ya Bu ya. Ibu, eh itu tadi dari permasalahan Ibu, dari yang namanya anak, dari permasalahan anak-anak, kemudian tadi sudah Ibu jelaskan dari yang apa cara-cara solusi apa yang sudah Ibu sampaikan, kemudian nanti rencana ke depannya Ibu bagaimana, itu sudah sangat bagus sekali dan insya Allah saya yakin Ibu bisa melakukannya, yang pasti tetap semangat, jangan sampai lelah, bagaimana sama seperti tujuan kita sebagai guru ya nantinya kita berpihak pada murid ya Bu ya. Ya, benar Ibu. Pasti Benar sekali semangat Bu Ibu. ya, yang pasti terima kasih untuk hari ini, saling sharingnya. Nanti kalau misalkan ada lain waktu kita sambung lagi Bu ya. Baik Ibu, terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah. Jadi ya saya sedikit lega. Terus kayaknya bagus saya menerapkan ini. Berbagi cerita itu lebih baik daripada memendam sendiri kayak gitu Bu. Jadi kita berbagi itu jauh lebih bagus daripada kita mencari solusi sendiri seperti itu Ibu. Oke, terima kasih Bu Leni. Kalau nanti Ibu ada kegiatan lain boleh. Tapi nanti kalau misalkan Bu Leni ada waktu lagi kita saling sharing, saya siap menerima cerita Ibu ya Bu ya. Baik, terima Oke, kasih Bu Ibu. Leni. Ya, saya pergi dulu Bu ya. Assalamualaikum.